Iya. Puji Tuhan. Halo, shalom semua yang sudah di kamera, yang sudah sementara live. Mengucapkan selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan siang hari ini. Mari satukan hati, bersama-sama kembali kita ada dalam hadirat Tuhan 1 jam ke depan. Memastikan semua kamera sudah oke. Ya, mohon maaf kemarin karena kemarin tiba-tiba tidak ada suara dan ternyata ada gangguan sedikit di HP. Jadi minta maaf buat seluruh anak-anak rohani di rumah. Mau coba untuk ulang kembali sedikit. Jadi kita tidak banyak sedikit penyembahan, tapi tidak mengapa saudara. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita berdoa, kita nyanyikan satu buah pujian bersama-sama ya. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Jesus. Mari satukan hati. Bapak, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami beroleh waktu dan kesempatan kembali. Kami percaya Tuhan betapa kami mengalami hari-hari kami dengan luar biasa. Dan satu pribadi yang tidak pernah Tuhan kami lupakan, itu pribadi Tuhan yang kami tahu selalu ada dan menyertai di segala desahan nafas kehidupan kami, di segala langkah kami, setiap hari, setiap saat. Ketika kami bangun pagi, kami alami suasana yang segar, indah, tubuh yang fit dan sehat. Kami tahu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kesempatan hari ini kami tahu Tuhan terus kami diperlebar, kapasitas kami diperluas. Kami mengalami di mana Roh Kudus akan terus menginvasi hidup kami supaya hidup kami makin berkenan. Mata kami terus tertuju kepada Tuhan, hati kami terus terarah kepada Engkau ya Tuhan. Dalam kebenaran-Mu kami tahu kami terus dibangun, dan hanya kebenaran-Mu menjadi jaminan seluruh kehidupan kami. Sebab itu Bapa, siang ini kami bersatu hati bersama-sama. Kami menyatakan betapa kami terus rindu Engkau, kami terus haus akan Engkau ya Roh Kudus. Di luar Engkau kami tidak akan sanggup dan mampu, tapi di dalam Engkau kami selalu mengalami ada jaminan damai, sejahtera dan sukacita. Siang ini bersama-sama secara live, hamba berdoa urapan Allah mengalir di tempat ini, mengalir di setiap rumah-rumah anak-anakmu, di kantor ataupun di tempat di mana setiap keluarga rohani sedang live. Mungkin mereka di dalam aktivitas, di dalam sepanjang hari ini apa yang mereka kerjakan lakukan. Hamba berdoa intervensi surga menjadi nyata, sehingga Tuhan setiap kami, hati kami terus di-share dan dibangun. Kondisi hati kami selalu mengalami realita hadirat Tuhan di segala keadaan dan di situasi apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari nyanyi satu lagu pujian. Dalam kebenaran-Mu biarlah kita terus memandang wajah-Nya, menjadi nyata kemuliaan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Dalam kebenaran-Mu pandang wajah, dan merasakan kasih kuasa-Mu. Kemenangan-Mu nyata di hidupku.
pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan. Yes, amin. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, tak pernah berubah. Dunia tidak dapat menjamin kami dalam kepanahannya. Oh, kami mau pastikan hidup kami dibangun di dalam Engkau. Semakin hari semakin kuat mata kami tertuju hanya kepadamu. Sebab kebenaran-Mu menuntut kami menjadi kekuatan kami. Jadi kami, terima kasih Roh Kudus, terima kasih cengkram seluruh hidup kami. Oh, sertai kami setiap hari, setiap waktu. Biar Roh Kudus terus bekerja, kami kebaikan-Mu kami alami. Engkau menyatakan kebenaran-Mu, kami berespon, hati kami taat. Oh, meresponi-Mu Tuhan. Makasih mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Katakan mengalir, mengalirlah oh Rohku di hidupku. Dengan lembut segenap hati katakan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidupku. Benar, terima kasih Roh Kudus, mengalirlah dalam hidup kami, penuhi seluruh hidup kami. Biar setiap hari kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus akan selalu menolong kami, mengingatkan kami. Kami hidup dari kuasa firman Roh bekerja dari waktu ke waktu, sehingga hidup kami makin memperkenan hati-Mu. Seperti Daud berdoa, condongkanlah hatiku pada ketetapan-Mu, pada perintah-perintah-Mu, pada semua hukum-hukum-Mu Tuhan, agar jalan-jalan kami berjalan di atas jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, siang ini kami mau share dari firman-Mu. Pengurapan Allah ada di atas kami semua. Roh Kudus mengalir tercurah, yang adalah guru besar kami. Kami percaya roh pengertian itu datang pada kami, sehingga firman-Mu kami dapat kami mengerti, kami dapat hidupi, kami dapat praktekkan, kami alami kuasa daripada firman itu nyata bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, puji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami berdoa bersama-sama siang ini. Sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, sebentar periksa lagi. Ya, semua yang sudah bergabung, shalom. Mari bersama-sama Mama akan bagikan sedikit hal yang kemarin dari buah roh ya, yang sempat tidak ada suara ya. Oke. Sebelum kasih materi yang baru,
kita lihat sama-sama dari firman Tuhan kemarin, Galati pada pasalnya yang ke-5, kita lihat kembali. Galati pasal 5, kita lihat sama-sama di situ ayatnya yang ke-22 ya. Ayat kita baca mulai ayat 16 sampai ayat 26 adalah lebih baik supaya kita bisa ikuti dan saudara bisa mengulang membacanya kembali di rumah. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, saudara, ini penegasan Rasul Paulus kepada jemaat di Galati. Mari kita lihat sama-sama. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menjadi Kristus Yesus. Barang siapa, 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, ya, dikatakan di situ. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke, itu yang kemarin agak sedikit terputus, ya, pendahuluan saja sedikit buat kita, ya. Mempercaya bahwa dari ayat firman Tuhan ini kita sedikitnya kita sudah bisa paham, ya, kita sudah bisa mengerti. Jadi kita tidak cuma sekedar tahu bahwa buah roh itu ada terdiri dari 9, ya, jumlahnya 9, ya, yaitu kasih. Kalau kita urutkan mulai dari kasih, ya, jadi berjumlah 9, mulai dari kasih, sukacita, tadi dibilang, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang lain yang menentang hal itu. Jadi itulah buah roh. Jadi buah roh ini, saudara, yang sebagaimana kita kenal, selalu penyebutan kita adalah buah-buah roh. Jadi selalu secara umum kita sudah tahu bahwa 9 buah roh, sehingga selalu kita menyebutnya 9 buah roh. Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia di sini bahwa hidup menurut daging atau roh. Jadi Paulus mau menyatakan hidup oleh daging seperti ini, sedangkan hidup oleh roh seperti ini. Jadi pilihan ada pada jemaat di Galati. Dan hal yang sama juga, semakin kita membangun kemitraan dengan Roh Kudus, kita harus tahu sifat-sifat daripada Roh Kudus itu sendiri. Kalau Mam dapat contohkan, ya, karena kemarin terputus. Jadi ibarat ini 1 buah tetapi 9 manfaat. Jadi 1 buah tapi memiliki 9 manfaat yang luar biasa. Artinya dari pribadi Roh Kudus memiliki 9 sifat, yaitu pertama, kalau kita urutkan kasih, ya, tadi kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ini begitu berurut, begitu luar biasa. Dan mempercaya bahwa Alkitab di sini berkata, jika saudara memilih hidup di dalam roh, maka kita tidak bisa membawa 2 kehidupan yang berbeda. Maksudnya mencampur baurkan kehidupan yang duniawi, kehidupan yang daging itu dengan hidup di dalam roh. Kita tidak bisa. Karena kenapa? Daging mematikan, tapi roh menghidupkan. Artinya pada waktu saudara dan saya hidup membangun kehidupan di dalam roh, terus berjalan dari firman dan roh bekerja, maka kita harus mematikan segala perbuatan daging. Kita berkata, matikanlah segala yang duniawi di dalam dirimu. Jadi ada usaha kita, tidak serta-merta itu begitu hilang terjadi, kita terima firman langsung tiba-tiba menghilang gitu. Tapi ini adalah kehidupan, sifat, budaya atau gaya hidup yang sudah terbangun. Misalnya marah, ya, kita harus melawan dengan kita sabar. Misalnya kasih, kita suka membenci orang, kita tidak punya kasih. Sehingga kita di sini harus, begitu kita dihadapkan dengan firman, kasih harus bekerja. Dimensi kasih harus nyata dan bekerja dalam hidup kita. Sebab kenapa?
Tidak ada hukumnya menentang hal ini. Jadi apapun ajaran-ajaran Taurat, kalau kita lihat dari perjanjian lama ini saudara, tidak ada yang menentang bagian ini. Ini sangat penting dan ini harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Amin. Kita tidak bisa hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sementara kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak, itu artinya kasih tidak bekerja secara leluasa. Kemarin Mam sudah jelaskan tentang apa itu kasih. Jadi kita tidak cuma sekedar tahu jumlah 9 karunia roh atau 92 roh itu, tapi kita tidak tahu dalam penjabarannya, dalam praktek hidup kita setiap hari, kita tidak mengalami itu karena kita bertentangan. Hidup kita masih sesuai dengan fakta yang berjalan dan keadaan yang kita alami. Kalau orang lain membenci, maka kita juga masih membenci karena kebanyakan orang seperti ini. Ini waktunya saudara harus bangkit di dalam roh, membawa sebuah perbedaan. Level rohani yang engkau sedang bangun dan terus diset dalam kebenaran akan membedakan dengan yang lain. Bahwa kalau orang lain tidak bisa mengampuni, orang lain menyimpan, orang lain mendendam, engkau dan saya harus bisa mengampuni, harus bisa untuk melewati kehidupan yang lebih baik. Engkau tidak lagi terikat dengan segala hal yang mengikat membelenggu kita, sehingga Roh Kudus tidak bisa leluasa bekerja. Ini waktu dan saatnya saya bernubuat pada engkau, kehidupan rohanimu tidak akan sama lagi. Saya percaya engkau akan mengalami terobosan. Engkau yang tadinya tidak bisa, tidak sanggup untuk mempraktekkan kasih, engkau akan sanggup karena Roh Kudus mau hidupmu memunculkan, memanifestasikan sifat yang dia miliki, yaitu kasih. Amin. Ya, oleh karena itu sedikit yang Mam kemarin agak terlewati, dan Mam percaya bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran ini, benar-benar menghidupi 9 buah roh, ya, 9 buah roh ini akan makin nyata dan itu dapat dilihat. Ingat, itu tidak bisa hanya engkau menikmati, tapi akan dinikmati oleh orang lain karena namanya saja buah. Artinya orang bisa menikmati kesaksianmu. Engkau bisa melihat bahwa dulu engkau yang begini, sekarang berubah. Engkau mampu dan sanggup untuk melakukan itu tadi. Bagian-bagian yang mungkin dalam tanda kutip itu adalah bagian yang sangat berat untuk engkau bisa lakukan. Untuk engkau mentaati firman itu masih pikir-pikir, terasa sakit, terasa apa dan lain-lain. Saudara akan sanggup karena Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini supaya gereja makin maksimal. Jika engkau adalah gereja yang sedang dibangun oleh Tuhan, maka saya percaya hidupmu selalu tersedia. Tidak ada pilihan lain. Kalau engkau mau lebih lagi di dalam Tuhan, engkau harus melepaskan semua hal yang mengganjal, menghalangi kehidupanmu untuk makin maju di dalam Dia. Kita harus lepaskan, kita harus tinggalkan, dan kita harus memutuskan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Sebab saudara perhatikan di ayat 17 tadi dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Perhatikan kata berlawanan atau bertentangan, ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita selalu seringkali bawaannya nature hidup kita yang lama, nature dosa itu, kita selalu bawaannya melakukan yang jahat, membalas kejahatan dengan yang jahat. Kalau dia sudah memperlakukan kepada saya tidak baik, tunggu saya akan balas. Jadi selalu kita, dunia selalu berusaha untuk mempolakan itu dalam diri kita. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saudara, waktunya sudah berbeda. Kita hidup di mana firman harus bekerja. Jika tidak, kita akan rugi sendiri. Kita akan terus hidup sebagai orang percaya tapi terikat, terbelenggu. Dan ini juga akan mengakibatkan hidup rohanimu tidak akan bisa maksimal. Engkau mungkin sudah melayani, sudah pelayan, tapi dengan kondisi hidup yang terus tidak bisa mengampuni, terus kecewa, terus dan terus ada banyak hal yang menjadi kelemahan. Sulit untuk kita bisa mengalami pengurapan yang lebih bekerja, ya. Jadi harus karakter kita, kebiasaan kita yang buruk harus segera kita tinggalkan. Alkitab di sini berkata dalam terjemahan firman yang hidup, membacakan sampai selesai. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan, perhatikan, yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Roh Kudus? Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh, berlawanan dengan keinginan tubuh. Jadi Roh mau pimpin kita, mau bawa kita lebih lagi, harus taat, harus membereskan segala sesuatu. Tapi tubuh kita, hati kita terasa sakit, kedagingan kita merasa, aduh saya tidak bisa, ini tidak boleh, ini sangat sakit. Dan saudara mulai mencari tempat orang-orang yang mungkin sama spiritnya, dan saudara mulai curhat, saudara mulai, dan orang yang tidak terbangun secara akurat, tidak tumbuh di dalam kebenaran, dia pun akan mengompromi dan berkata, oh tidak bisa, balas
gitu. Pada akhirnya ujungnya adalah saudara sulit untuk bisa melepaskan dan mentaati firman, melepaskan pengampunan, mungkin melepaskan hatimu harus beres, tidak lagi kecewa, belajar untuk memahami keadaan dan terus dibangun di dalam firman. Itu dari kemarin Mam sudah sampaikan. Katakan amin. Sebab dikatakan di sini, kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang. Perhatikan, saudara, perhatikan baik-baik di terjemahan firman Allah yang hidup ya, di terjemahan FIH. Itu singkatannya. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan. Sekarang pertanyaan saya, jika kedua kekuatan ini berperang di dalam kita, porsinya di mana dua kekuatan ini begitu kuat, sekarang kembali kepada kita sebagai manusia yang normal, artinya sebagai orang yang satu-satunya yang dihadapkan dengan kondisi ini. Jika saudara memilih untuk hidup di dalam kehendak Allah, engkau memilih makin setia, makin taat, berkomitmen, tidak ada pilihan lain. Kau tidak bisa membuat dua kehidupan yang bertentangan ini berperang di dalam dirimu. Pilih salah satunya dan mempercayai ketika engkau memilih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan engkau. Roh Kudus akan memakai engkau untuk merepresentasikan sifat kasih itu, sifat kesabaran itu, sifat damai sejahtera itu, sifat kelemah lembutan itu, sifat penguasaan diri, kemurahan akan ada pada engkau. Katakan amin. Mempercaya ini clear ya. Putar kembali, ulang kembali yang Mam sudah sampaikan kemarin. Ini hanya pendahuluan yang kemarin sempat terputus. Jadi Paulus berkata, jika engkau hidup dalam kedagingan, ya, di ayat yang keberapa tadi? Di ayat yang ke-19, saudara, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Saudara perhatikan baik-baik checklist saudara ya. Apakah saudara sudah bebas dari hal ini? Jikapun saudara memang dalam proses perjalanan hidup kita, itu kita akan menghadapi kondisi yang kita menjadi tergoda untuk terjadi perselisihan dengan orang, selisih paham. Saudara harus memastikan mengakhirinya dengan, kalau engkau berselisih paham, clearkan dengan baik, supaya engkau bisa benar-benar hidup bebas dan tanpa ada tekanan, tanpa ada distract yang membuat engkau menjadi kehilangan damai sejahtera atau membawa kehidupan kembali dalam keadaan yang tertekan, keadaan yang sebenarnya engkau tidak boleh lagi hidup dalam keadaan itu, tapi itu terus engkau bawa dan merasa nyaman. Wow, Roh Kudus tidak bisa berdiam ya dalam kehidupan seperti ini. Artinya tidak bisa leluasa bekerja, karena ada bagian ruang dalam hidup kita yang kita tidak berikan kepada Dia. Katakan amin. Dikatakan apa di situ? Amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Alkitab mencatat dengan jelas di sini, terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu. Paulus berkata, ku peringatkan kamu. Amin. Ku peringatkan kamu. Kenapa Paulus peringatkan? Ya, karena sangat berbahaya ketika saudara dan saya tidak sadar bahwa ini sangat berbahaya, sangat merugikan kehidupan rohani kita. Kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah melayani, tapi pada akhirnya seperti di Matius 7 dikatakan, "Enyah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan." Bayangkan saudara, Alkitab di sini terjemah dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini: kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, inti dari pihak Paulus berbicara kepada jemaat di Galati. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Apa yang saudara bisa harapkan itu bisa mewarisi kerajaan Allah? Saudara sendiri tidak mau dipolakan, saudara sendiri tidak mau taat, saudara sendiri tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin saudara. Makanya di Matius dikatakan, orang seringkali hanya melihat karunia, orang hanya seringkali melihat, oh hebatnya, dia bagus main musik, dia bagus pimpin pujian, dia bagus khotbah. Tapi saudara belum tentu cek kepada kehidupan mereka, tidak terbangun secara akurat, masih pahit hati, masih kecewa, masih terlalu banyak hal yang belum dibenahi. Karena itu Alkitab berkata, enyah dari hadapanku kamu semua pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah sebuah kejahatan mengusir setan? Apakah sebuah kejahatan bernubuat? Apakah sebuah kejahatan dia menyembuhkan orang sakit? Tidak. Tetapi artinya firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Tuhan membela firman-Nya, orang sembuh. Tapi untuk soal kehidupan kita, Tuhan katakan, enyah dari hadapanku, dikategorikan sebagai pembuat kejahatan. Ini bukan cuma kategori pelayan,
Tapi semua umat Tuhan harus memastikan hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran, bukan lagi hidup di dalam kedagingan. Mari benahi. Mempercaya tidak ada gading yang tak retak. Karena itu ada kesempatan untuk kita dibenahi. Mari kita mau dibenahi. Tersedia rendah hati mau mengakui kekurangan kelemahanmu. Karena semua orang sedang dibaharui dari waktu ke waktu, dibenahi. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi ketika firman datang, sediakan dirimu dibenahi supaya engkau menjadi lebih baik. Bereskan. Ada hal yang mungkin sifatmu yang suka menyimpan, sifatmu yang suka selalu tidak mau terima keadaan, selalu benar, terasa benar diri terlalu tinggi, merasa lebih daripada orang lain, menganggap orang lain salah dan saudara selalu yang benar. Bertobatlah, ya. Kebenaran ini izinkan untuk mengevaluasi hidup kita. Pesan mah begini, saudara. Oh, haleluya. Pada waktu saudara dengan jujur terbuka kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Pada waktu saudara belajar jujur dalam doa, misalnya dalam perenungan, Roh Kudus berbicara sesuatu sebenarnya. Belajarlah taat. Dia akan membenahi bagian sisi-sisi hidup kita dari ketaatan kita. Misalnya caramu mengatur keuangan. Sudahkah engkau melakukan kewajibanmu? Sudahkah engkau melakukan bagian yang sebenarnya Tuhan sudah bicara itu jelas-jelas, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Amin. Kalau firman berkata ampuni sampai matahari terbenam, itu harus selesai, dan selebihnya itu sudah dosa bagi kita. Kita harus terus makin taat, makin setia. Hal mana lagi? Hal-hal yang sebenarnya Tuhan bicara kepada kita untuk kita beresin, kita harus bereskan. Kita tidak bisa terus hidup kelihatan rohani tetapi sebenarnya keropos di dalam. Kalau dapat saya katakan, amin. Jadi biarlah buah roh ini bekerja menjadi nyata. Inilah sifat roh, sifat daripada sifat Roh Kudus, sifat kebenaran, sifat daripada Allah itu sendiri, dan bekerja dalam hidup kita. Kasih Yesus itu penuh kasih. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa melakukan itu, mengirim Yesus, mengutus Yesus untuk menjadi penyelamat bagi kita, penebus kita. Kita harusnya ada di dalam kehidupan yang tidak berdaya, menjadi terdakwa, dan kalau bukan Yesus datang, kita tidak tahu kehidupan kita seperti apa. Amin. Jadi sekian ya, itu yang tambahkan pendahuluan kemarin. Jadi Paulus sebagai rasul, dia memastikan jemaat ini benar-benar tidak boleh mencampur baurkan kehidupan. Perhatikan baik dari ayat 16, baca dan renungkan. Berharap 7 bulan ke depan ini ya, kita sisa berapa dari April, Mei, Juni. Jadi sisa sekitar 5 bulan ke depan, karena 2 bulan kita sudah jalani, sudah lalui. Pastikan waktu-waktu itu maksimal, jangan pandang enteng. Berkata padamu, kita sudah dapat arahan, kita bersyukur terhubung dengan akurat, dan Roh terus bekerja memastikan jemaat ini tidak boleh liar, tidak boleh terjadi penundaan, tidak boleh akhirnya memilih jalan sendiri-sendiri, tetapi terus di-set dari pemimpin yang membawa anugerah rasuli terus membawa kita, dan kita pun terus diset menjadi jemaat yang memiliki destiny, menerima impartasi yang sama, sehingga kita diset bersama-sama bertumbuh. Dan hari-hari ini di masa-masa kehidupan banyak orang mengalami ujian, mengalami ketidakpastian ke depan seperti apa dunia. Kalau dapat kita katakan banyak hal yang sangat-sangat menakutkan ke depan, tapi saya mau bernubuat pada saudara, engkau yang dibangun di dalam Tuhan, jangan pernah takut, karena Kristus yang menyertai hidup kita, Dia akan memimpinmu, Dia akan senantiasa menolongmu. Roh Kudus yang sudah dikirim kepada kita dan bekerja senantiasa akan memaksimalkan hidup kita di dalam Dia. Karena itu responi Dia, taati Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu tak akan sama, engkau akan bangkit di dalam roh. Kekuatan Allah akan mempengaruhi seluruh hidupmu, sehingga engkau tidak lagi hidup secara manusiawi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jika new normal life akan kembali, saya percaya engkau sudah terbangun secara akurat. Engkau tidak akan takut lagi virus apapun. Kita akan bersahabat. Mungkin dia ada di sekitar kita, tapi budaya hidup yang terpola akurat, hidup sehat, hidup terpola dengan kebenaran, mempercaya iman vs imun itu secara bersama-sama kita akan melihat, akan berkolaborasi terjadi. Imanmu kuat, imanmu strong, bahkan imunmu juga terjaga karena pola hidup yang sehat, pola hidup yang teratur akurat. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersiaplah karena Tuhan sedang merepresentasikan itu. Tersedialah selalu dibangun. Percayalah bahwa ketika engkau terus berfokus kepada kebenaran, maka kebenaran yang engkau hidupi itu akan makin bekerja.
Cek dan evaluasi hidupmu. Apakah kasih sudah bekerja? Apakah kesabaran sudah bekerja di tengah-tengah kondisi ini? Jangan biarkan ruang di mana iblis atau kuasa kedagingan itu coba untuk menarik engkau dan selalu menggodamu untuk tidak bisa merdeka dari semua. Pastikan engkau terus mengalami kemenangan. Mam percaya itu terjadi. Amin. Oke, Mam sudahi di situ. Mam tidak akan terangkan lagi. Kemarin kita sudah ikuti bersama-sama. Jadi saudara mempercaya bahwa kekuatan Tuhan akan selalu nyata dan makin bekerja. Oleh sebab itu selalu belajar tersedia. Katakan amin. Tuhan tolong kita semua. Sungguh Mam percaya bahwa ketika engkau benar-benar terbangun secara akurat, maka engkau akan menjadi manusia yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, manusia Allah. Roh Kudus akan makin memaksimalkan potensi dalam diri kita, karena dia adalah jaminan. Roh Kudus tidak akan memanifestasikan dirinya kepada orang yang itu tadi hidup terus dalam daging, tapi Roh Kudus akan melihat responmu dan engkau makin menghidupi Galati 5 ayat 22 ini. Engkau mengalami kehidupan buah roh ini benar-benar nyata dalam hidupmu. Dia akan makin memaksimalkan engkau, sebab dialah jaminan. Tidak ada jaminan yang lain di dunia ini. Pakai masker, pakai apapun, ya itu kita belajar taat kepada pemerintah dan salah satu bagian juga untuk, tapi di atas segalanya itu adalah salah satu bagian untuk menolong kita sehingga tidak langsung menghirup udara atau langsung terkena virus. Tapi ingat baik-baik, di atas segalanya adalah kehidupan rohmu, kehidupan rohanimu harus makin hari makin strong. Kalau dapat saya katakan, dunia sudah seperti itu keadaannya. Bentengi dirimu di dalam takut akan Tuhan. Bangun hidupmu di dalam proteksi yang sempurna, yaitu DNA daripada Tuhan. Karena darahmu tidak akan terkontaminasi, hidupmu tidak akan terkontaminasi ketika engkau sungguh-sungguh terbangun akurat. Amin. Ya, hanya diam saja, Mam. Coba cek dulu. Oh, haleluya. Ya, jalan ya. Akutnya terhenti. Tiba-tiba hilang suara. Sorry. Mam harus pastikan semua. Halo semua, tetap strong, tetap kuat. Sedikit lagi waktu selesai, Mam akan sambung. Ya, tadi hanya mengklirkan yang kemarin sempat tidak jelas karena langsung masuk di poin buah roh. Ya, pendahuluannya tidak jelas. Oke, next. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Roh Kudus tolong kami semua. Kami percaya akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Mam mau berkata begini, Roh Kudus mengingatkan Mam berapa hari ini bahwa jangan pernah anggap remeh dan kembali kepada kehidupan yang biasa-biasa seperti semula. Setiap kali misalnya contoh, salah satu ketaatan yang kau bangun adalah dengan terupdate di dalam doa serentak setiap jam 12. Kalau engkau mengutamakan yang lain, ya, maka engkau akan kehilangan kesempatan. Ingat 7 bulan itu adalah pesan Tuhan. Kalau engkau menganggap remeh artinya engkau ceroboh. Kau tidak mempergunakan waktu dengan baik. Jadi Mam kasih tahu seperti ini. Jikapun engkau terpaksa di jam 12 itu, karena ini kan kita sudah tahu jamnya tepat jam 12. Jadi saudara seharusnya di jam itu jangan terganggu. Kalaupun terpaksa karena misalnya bayar listrik atau bayar apalah gitu ya. Ya saudara pastikan pasang headset tetap, atau misalnya kembali dari sana, kan ini ada di Facebook Mam. Putar kembali, bangun hidupmu akurat. Maka Mam percaya engkau dipastikan engkau akan makin strong di dalam dia. Amin. Oke. Kita lanjut pada bagian yang berikut ya. Itu kemarin buah roh kita sudah selesai, finish. Ya, kita tinggal prakteknya. Mari kita terus mempraktekkannya. Kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Roma pasal, ya, kita lihat sama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah mendapat, kita lihat di situ. Roma pada pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-12 ayat 11. Sorry. Roma pasal 11 ayat yang ke-12. Minta maaf sebentar. Roh Kudus tolong. Ya,
budi. Kita lihat sama-sama. Oke. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kita lihat firman Tuhan di situ berkata, ya. Udah yang di rumah? Sorry, Mam. Oke. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 12 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Ya, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mam, ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, kita lihat bersama-sama, kita harus terus mengobarkan roh kita, ya. Karena ada potensi dalam hidup kita, potensi di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita, ada panggilan Allah yang luar biasa, tapi yang pasti bahwa, yang jelas bahwa kita terus dipersiapkan, kita terus dibangun. Ada pekerjaan Allah besar di depan kita. Oleh karena itu kita harus menjadi tersedia. Karena untuk itulah Tuhan akan memakai kita menjadi orang-orang yang potensial untuk bisa mengerjakan pekerjaan Allah, untuk bisa bergandengan tangan, bersinergi dalam satu keluarga rohani, dalam satu destiny, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kita bersama-sama bergandengan tangan sehingga kemuliaan hadirat Tuhan dinyatakan. Amin. Oleh karena itu kita waspadai kehidupannya. Pada akhirnya kita terhenti di tengah jalan karena kita tidak mengobarkan lagi karunia, kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan sehingga kita kehilangan panggilan, berhenti di tengah jalan. Ada banyak orang akibat kehidupan tidak akurat, hidup masih mau menikmati kehidupan manusiawi, masih mau menikmati kehidupan yang sebenarnya seperti tadi Mam bilang, ya, perbuatan daging, masih terus mau tinggal di sana nikmat dengan kehidupan dunia, sehingga pada akhirnya saudara dia membiarkan hidupnya dan tidak kembali lagi mengobarkan karunia, akhirnya menjadi terhilang. Tapi saya mau berkata pada saudara, kita masih punya banyak kesempatan. Ketika kita mendengar firman dan sadar, mari kobarkan karunia itu. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata firman. Mungkin engkau berkata, apa yang saya bisa lakukan? Kalau engkau setia, itu bagian di mana kesetiaanmu akan makin mempengaruhi orang lain. Engkau sudah menunjukkan bahwa engkau taat, engkau melayani. Dari hidupmu, dari gaya hidupmu, engkau adalah orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah pelayanan. Saudara rajin, setia dalam kehidupan rohanimu, setia berdoa, melakukan firman, itu adalah pelayanan yang kau lakukan kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaanmu secara pribadi, tapi secara bersama-sama kita ada di dalam rumah dan terhisap, rumah rohani maksudnya. Kita ada di dalam dan kita tahu agenda apa yang diberikan kepada pemimpin yang membawa anugerah rasuli di dalam rumah rohani. Engkau terlibat, selalu engkau harus mengetahui. Itu sebabnya kenapa kita ada grup, karena disitulah tempat di mana secara family, secara keluarga kita berhubungan, kita saling mengecek, kita saling memastikan semua aman, semua baik-baik. Ada informasi-informasi penting, saudara bisa mendapatkan dengan cepat, terupdate. Oleh karena itu, Mam berharap semua kita bisa selalu punya komunikasi yang baik. Jangan sampai komunikasi kita terputus di tengah-tengah kondisi di mana social distancing ini, saudara, kita di rumah saja tidak mempengaruhi. Kita selalu bisa memakai media untuk bisa berkomunikasi, ya. Jadi oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat contoh bagaimana orang-orang yang ada di dalam Alkitab, misalnya seperti Yudas misalnya, karena dia tidak sungguh-sungguh, saudara, apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang menyimpang dari agenda Tuhan, dan dia masuk pada agenda pribadi, ada kepentingan dia. Saudara tahu cerita Yudas, pada akhirnya hidupnya terhilang. Ya, akhirnya hidupnya terhilang dari peredaran, ya. Oleh karena itu, mari saudara, kasus yang lain lagi saudara bisa lihat bagaimana kasus yang terjadi di mana Timotius, ya, kalau Timotius, puji Tuhan, dia terhubung dengan papa rohaninya Paulus sehingga dia diingatkan. Ini adalah salah satu bukti bahwa ia hampir saja kehilangan panggilan dan dinamika roh yang terbangun di dalam dia. Karena apa? Ada terlalu banyak intimidasi, karena sebagai orang yang muda dalam pelayanan, dia merasa ya mungkin antara hidup orang tua, apalagi kita di dunia yang hidup dengan kadang-kadang anak-anak muda ini anggap tidak ada nilainya. Kadang-kadang selalu perkataan orang tua, anak kecil, kamu masih muda. Tapi ketika saudara menunjukkan kehidupan yang bernilai tinggi, kualitas hidup rohanimu yang tidak ada bedanya mungkin dengan orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua dianggap sudah berpengalaman dan standar hidupnya lebih baik.
Ya namanya saja orang tua. Tapi ada juga orang tua yang kayak kekanak-kanakan loh. Jadi tidak mesti ya. Tapi adalah lebih baik firman Tuhan berkata hormatilah orang tuamu. Amin. Dan Paulus dalam kondisi ini dia merasa terintimidasi. Kalau kita lihat di 2 Timotius, coba kita baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Kita ke Timotius dulu. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan di situ? Kondisi Timotius pada waktu itu. Karena itulah aku peringatkan engkau. Ini dari siapa? Dari Rasul Paulus sebagai orang tua rohaninya, sebagai bapak rohaninya. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus mau pertegas kepada Timotius bahwa ayo kobarkan itu. Jangan engkau terintimidasi, jangan engkau menjadi menyerah dan engkau merasa tidak mampu lagi. Bukankah seringkali juga dalam kehidupan kita seperti itu? Kadang-kadang antara pelayan yang satu merasa tertekan ketika misalnya ada hal-hal yang terjadi, hati kita menjadi syak, atau mungkin dalam pergumulan keluarga, rumah tangga. Saya mau katakan sama saudara, kobarkan karunia, bangkit di dalam roh, doa dengan agresif, doa dengan iman, deklarasikan firman. Mempercaya kalau engkau melakukan itu akan kembali kekuatan yang luar biasa itu Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan kembalikan. Karena semua berpulang kepada kita kuncinya. Sekarang saudara memilih terintimidasi atau menjadi tidak terintimidasi. Kalau saudara terintimidasi ya terjadi pembiaran, engkau membiarkan pikiran yang negatif bermain-main di pikiranmu dan mulai menguasai, membuat engkau mulai menjadi takut, mulai menjadi lemah. Tetapi ketika engkau memilih untuk tidak terintimidasi, kau harus benar-benar berdiri teguh dan meruntuhkan, artinya meniadakan semua pikiran-pikiran itu, mengganti dengan pikiran Kristus. Engkau harus mendeklarasikan firman. Misalnya kalau engkau ketakutan, engkau berkata roh di dalam aku lebih besar. Itu contoh bahwa aku tidak akan mungkin mengalami sakit, aku tidak akan mungkin seperti ini. Aku bangkit di dalam roh karena roh di dalam aku lebih besar. Ketakutan jauh daripadaku. Aku percaya. Itu harus terus terbangun. Katakan amin. Karena ketika saudara dan saya mengobarkan karunia dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang itu tadi. Ya, kemarin 2 hari lalu Mam sudah sampaikan, antusias, agresif, dinamis, responsif, radikal. Jadi kita menjadi orang yang antusias, selalu bergerak karena terlatih. Jadi firman tidak boleh dibiarkan menjadi diam, menjadi vakum. Saudara harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan makin strong, kita makin bergairah. Ya, karena kita sudah melihat roh terobosan, kita menerima impartasi roh terobosan, maka hal yang sama akan terjadi, terus meningkat di dalam hidupmu. Jangan biarkan iblis menyerang dan apalagi menempati pikiranmu, menguasai pikiranmu dan akhirnya engkau menjadi lemah. Bangkit di dalam roh yang diberikan kepada engkau, bukan roh ketakutan Alkitab berkata, tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Teror balik iblis, semua bentuk apapun intimidasi, saudara harus bangkit di dalam roh dan berkata, aku percaya. Amin. Kemenangan menjadi milikku. Seperti itu saudara ya. Jadi mari kita terus mengobarkan roh. Di Roma tadi dikatakan, dan salah satu contoh adalah Timotius. Hal-hal apa yang harus kita lakukan, tindakan yang harus saudara dan saya lakukan untuk mengembalikan itu tadi keantusiasan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Konkretnya seperti apa supaya saya kembali antusias, saya agresif, saya radikal, saya dinamis? Apa yang harus saya lakukan ya? Dalam dimensi rohani, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus saya lakukan gitu ya? Nah, kita lihat yang pertama. Kembali nomor 1, jadikan firman dan doa sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Sekali lagi, jadikan firman ya menjadi pesan penting. Kembali ingat firman dan renungkan firman, begitu luar biasa. Doa dan ucapkan firman, doa dengan luar biasa, dengan antusias, menyembah dengan sungguh-sungguh, maka mempercaya kau akan mengalami kekuatan itu seperti tercurah dalam hidupmu. Kau mengalami ada sesuatu yang tadinya menekan, tapi akhirnya kau menjadi bebas, kau menjadi plong, kau menjadi bangkit, dan kau menjadi kuat kembali. Amin. Jadi setiap orang percaya harus memiliki ini ya. Yang pertama, firman harus kembali menjadi prioritas. Renungkan firman, ingat semua, atau baca atau deklarasi ya. Buka Alkitab, buka handphonemu, di situ ada begitu banyak aplikasi firman renungan. Buka, baca, dan kau mulai doa, kau mulai deklarasi ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengobarkan kembali karunia itu ya. Kembali kobaran itu api menjadi makin besar, makin besar. Amin.
Karena saudara ya, kita tahu kalau tanpa kita bertindak seperti itu, akibatnya pelayanan kita pun akan kembali mengalirkan kehidupan yang kehidupan kita setiap hari akan lemah, selalu bawaannya mengeluh, bersungut. Tapi begitu saudara memprioritaskan nomor satu firman menjadi prioritas, dan doa di dalam roh, deklarasikan firman, doa sungguh-sungguh, cari kembali hadirat Tuhan dan rasakan, alami, mam jamin, mam percaya itu firman akan terjadi dalam hidupmu. Kau akan menjadi kuat kembali. Kita berkata, yang lemah berkata, aku kuat. Amin. Jadi saudara harus bangkitkan semangatmu, rohmu. Mam kemarin bilang orang yang bersemangat itu dapat menanggung masalahnya, menanggung penderitaan. Jadi kalau kita lemah, kita tidak akan mungkin. Bagaimana dunia luar sana begitu keras, saudara, lembek. Ya saudara harus kuat. Saudara harus lebih kuat daripada apa yang ada di dunia sana. Karena akan memastikan kalau engkau kuat, engkau akan menang. Bukannya dunia lebih kuat daripada engkau. Karena itu naikkan volume rohmu. Itu sebabnya Mam terus berkata, ayo kuat di dalam Tuhan. Ayo strong in the spirit. Terus bangun di dalam doa. Maka kita bisa melawan dan membungkam segala perkataan-perkataan yang ada di luar sana. Yang melemahkan engkau, yang membuat engkau tidak berdaya. Engkau tetap berjalan di atas kemenangan. Karena firman itu ya dan amin. Firman itu absolut. Amin. Kalau saudara sudah pegang firman, Mam jamin, Mam percaya engkau tidak akan lemah lagi. Katakan amin. Jadi bangun kembali. Lalu yang kedua, saudara, mari kondisikan setiap kehidupan kita. Bangun kembali gaya hidup yang menyala-nyala, bergairah, bersemangat, penuh dalam hidup kita. Jadi gaya hidup yang manusiawi tinggalkan. Gaya hidup yang mengeluh, inilah itu kobaran api kedagingan, kobaran api lahiriah yang akan memadamkan semangatmu. Ingat, orang hidup di dalam roh. Mam baru selesai kemarin dan tadi mengulang lagi. Orang hidup di dalam roh, kita harus terus terbakar. Karena ketika kita hidup di dalam roh, roh menghidupkan kita. Daging sebaliknya mematikan. Katakan amin. Pada waktu sebaliknya saudara hidup di dalam gaya itu tadi, bersemangat, bergairah, secara ilahi itu terpola dalam hidupmu. Mempercaya engkau makin mengalami meningkatnya intensitas roh yang lebih kuat. Yang kau akan miliki akan berbeda dari sebelumnya. Dulu mungkin engkau tidak mengalami, tapi ketika engkau terus melatih hidupmu, bangun gaya hidupmu, mempercaya engkau tidak akan sama lagi. Katakan amin. Karena makin terlatih, makin luar biasa dari hari ke hari. Amin. Itu jadi mari pertama fokus firman, lalu deklarasikan firman, doa di dalam roh. Firman menjadi suplai penting. Kembali ingat perkataan Allah, janji Allah, apa kata firman. Lalu terus bangun, terus doa, penyembahan, deklarasi firman, percaya, imani Tuhan sudah bekerja. Amin. Ini Mam sudah bagikan semua kan. Lalu yang kedua, bangun terus. Jangan cuma kemarin karena ada masalah begitu menekan maka kemarin saja doa, besok so tidak, lusa so tidak, sudah nyaman lagi. Tidak boleh itu terjadi. Kau harus secara kontinu, bertekun, terus menerus. Mam selalu bilang konsisten, bangun pola, terus polakan. Setiap pagi kau harus menjadi disiplin tentang doamu, tentang mendeklarasikan firman. Kau terus setiap hari dalam hari-hari yang kau lalui. Ini harus menjadi gaya hidup, ini harus menjadi lifestyle-mu. Ini harus menjadi pola yang terbangun secara ilahi dalam hidupmu. Katakan amin. Karena di luar daripada itu kita akan menjadi korban dari dunia ini. Ya, Kristen yang berbeda, orang percaya yang berbeda, gereja yang berbeda, pemimpin yang berbeda. Jika engkau berespon, ini waktu-waktu di mana Tuhan sedang memunculkan engkau, sedang membangkitkan engkau. Karena ada anugerah Allah dalam hidupmu, ada anugerah ilahi yang terpola, mempolakan hidup kerajaan itu dalam engkau. Maka engkau akan memiliki pengaruh bagi umat. Maka engkau akan memiliki pengaruh di mana engkau pergi sebagai orang percaya. Engkau dibedakan daripada yang lain. Katakan amin. Yang ketiga, teruslah rendam diri kita. Di dalam apa? Di dalam kebenaran. Menyehatkan diri kita untuk menguatkan kita. Firman harus terus menjadi koneksi penting. Roh Kudus harus terus bekerja. Rendam hidup kita secara khusus dengan berbagai hal-hal yang baik, hal-hal yang ilahi daripada Tuhan. Terus rendam hidup kita. Kalau dapat dikatakan, kalau orang berendam, kita kepanasan dengan keadaan, ya misalnya contoh secara lahiriah matahari, kita rasa panas, rasa gersang. Ketika kita berendam terjadi kesegaran, bukan? Jadi seperti itu juga apa yang kita akan jalani, gaya hidup kita cara manusiawi tidak lagi dalam waktu-waktu yang kita jalani, kurun waktu yang kita jalani. Begitu kita mempolakan itu tadi, Mam bilang jangan nanti ada masalah, berdoa intens, rajin baca firman. Tapi begitu sudah tidak ada masalah,
lenggang-lenggang kangkung lagi, mulai menikmati hidup yang manusiawi. Stop, itu tidak akan membawa manfaat untuk hari kehidupan rohanimu yang sedang dibangun. Pastikan ke depan, pastikan pondasi rohanimu terbangun dengan baik. Mam berkata, jangan nanti ketika bencana ataupun kegoncangan besar terjadi, engkau baru gigit jari dan berkata, waduh, Mam sudah bilang, Mam sudah sampaikan, kenapa aku tidak akurat, kenapa aku mengabaikan. Bertobat ketika firman datang, ketika kita diingatin, hari ini bertobat, bangun hidup kita dengan akurat. Katakan amin. Rendam hidupmu dalam firman, dalam Roh Kudus. Makin hari makin digosok, makin hari makin kau alami ada kekuatan baru, makin taat. Kita ini seringkali kalau sudah enak, sudah, pergumulan sudah selesai. Baca firman pun saudara pertama-pertama panas-panas, berikut-berikut mungkin mulai loyo. Mam berkata, ayo tetap semangat, itu suplai firman penting. Amin. Jangan tiba-tiba sudah 2 bagian lagi belum tidak dibaca, sudah terlewati. Bertobat. Tidak ada sesuatu yang lebih penting yang menguntungkan hidupmu kecuali firman. Jadi ketika engkau menomorsatukan firman, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang lainnya tinggal diselaraskan. Jadi ayo, kalau ini penting untuk membangun hidupmu, jangan anggap enteng. Engkau sekarang mungkin lagi baik-baik, tapi ingat ke depan, dalam proses berjalannya waktu, apakah hidup terus begitu? Namanya hidup ini terus berputar, terus. Kita tidak tahu ke depan terjadi apa, tapi kita harus mempersiapkan, sedia payung sebelum hujan. Persiapkan hidupmu dengan baik, karena Allah akan berperkara. Hanya pada orang yang tersedia, orang yang terbangun akurat, akan mengalami kekuatan. Perbedaan itu akan ditunjukkan oleh Tuhan, bahwa engkau sungguh-sungguh memperkenan hati Tuhan, Tuhan akan bela hidupmu. Oh ya, jangan kita serta-mertanya berpikir, oh ya janji Tuhan, tapi kau tidak pernah membangun. Ya tidak mungkin saudara, berharap yang baik, kau juga harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga rendam, lalu yang keempat, terus pantau dan tingkatkan intensitas kebaran yang ada di dalam roh kita. Artinya saudara harus sadar, terus memantau bagaimana ini intensitas roh yang bekerja di dalam saya ini bagaimana. Engkau tahu ini lagi menurun, ini engkau tahu ini saya lagi mengalami ini. Artinya semangat, gairah baca firman, berdoa mulai jadi low. Engkau tahu Roh Kudus akan ingatin engkau dan selalu akan menolong engkau. Harus bertindak. Katakan amin. Jadi saudara, kalau kita dapat mengukur kekuatan secara fisik kita, ya, sebetulnya kita bisa melihat ya sesuatu kemampuan kita. Misalnya kemampuan kita angkat beras, misalnya 1 karung yang 50 kilo. Kalau saudara sudah tidak bisa angkat, artinya ada yang berkurang gitu. Ada yang saudara tidak mampu, sanggup untuk bisa mengangkat. Artinya saudara, demikian pula dengan kekuatan roh yang kita sesungguhnya kita dapat rasakan. Jadi kalau saudara rasanya, aduh ini kayaknya secara manusia, secara kekuatan kau tidak sanggup. Ya kau doa, kau ambil lagi kembali, gairah kembali. Harus terus membudayakan kehidupan yang benar-benar terhubung, merendam diri, bangun doa dengan sungguh-sungguh. Kau mulai lebih lagi sungguh-sungguh terus memastikan terbangun, ada aliran-aliran kehidupan itu mengalir. Kalau itu tidak ada aliran seperti terputus, mungkin saja sudah ada sumbatan, mungkin saja sudah ada kontaminasi dunia yang datang. Jadi saudara harus peka, dan ini semua kita diberi. Itu hati nurani, ya, hati nurani yang murni itu bisa bedakan. Jadi saudara harus memilih, saudara harus selalu memilih. Waduh, ini kayaknya saya semudah tersinggung, ini apa yang terjadi. Artinya kau sementara ada di titik lemah. Kekuatan itu harus kembali dikobarkan sehingga engkau mampu melawan. Sehingga kalau engkau mudah tersinggung atau emosi, itu bisa mudah diredam. Itu tidak akan bisa menguasai engkau, karena engkau benar-benar hidup di dalam kekuatan Allah. Amin. Itu tadi 9 buah roh, ya. Buah roh itu ada di dalam kita. Katakan amin. Jadi terus pantau, cek. Jadi saudara, kalau sudah tidak ada doa, kayaknya sepanjang hari itu bawaannya marah-marah. Karena engkau tidak berdoa, tidak ada firman yang mengarahkan engkau, tidak ada firman menjadi kekuatan. Tapi juga begini, seringkali juga begini terjadi. Kita terlihat begitu rohani, mungkin waktu-waktu kita nonton atau baca. Tapi kalau tidak ada juga sebuah aliran kehidupan, ini juga sia-sia saudara, ya.
Tapi ya adalah lebih baik saudara terus merasakan, hatimu terus terkonek dengan Tuhan. Karena jika roh familiar spirit itu sudah menguasai engkau, kita tidak akan lagi ada rasa. Lagi baca firman tapi seperti baca novel. Lagi mendengar khotbah tapi seperti nonton biasa. Tidak ada pesan-pesan yang begitu kuat merema di dalam hidup kita, ya. Periksa lagi. Haleluya. Ya, sudah selesai. Ya, jadi teruslah pastikan rohmu terus berkobar-kobar, ya. Ya, tadi dibilang biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau roh padam-padam, bahasanya roh padam-padam, itu tanda bahaya, cepat bertindak. Amin. Itu menutup dengan itu, ya. Jadi teruslah bangun prinsip ini, karena ketika kita terus dibangun di dalam Dia, maka Roh Kudus dalam hidup kita itu kita akan terus mengalami Dia bekerja makin intens kita akan rasakan itu dalam hidup kita secara pribadi. Jadi pastikan kondisi roh kita saat ini benar-benar fighting spirit, kita terus kuat di dalam roh, kita strong in the spirit, ya, terus merasa gairah. Begitu ada yang kurang semangat hari ini, saudara harus kembali mengobarkan itu. Amin. Jadi kobarkan karunia, panggilan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, potensi dalam diri kita, sehingga benar-benar, apalagi para pelayan sudah ditetapkan bersama-sama, Mam, pastikan hidupmu terus terbangun akurat, dan bersama-sama kita bergandengan tangan dengan jemaat menjadi jemaat yang memiliki satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kan agenda besar di depan kita. Mari teruslah tersedia. Mau berkata seperti ini, menutup dengan satu kata ini. Ketika saudara memastikan hidupmu dibangun akurat, engkau akan makin yakin masa depan ada di tanganmu. Engkau akan menjadi orang yang berkemenangan selalu. Engkau tidak menjadi orang yang pesimis lagi, tapi engkau terus teguh, engkau terus yakin bahwa perjalanan hidup ke depan engkau makin kuat, makin teguh, maka engkau siap. New normal pun diberlakukan, saudara siap, tidak akan ketakutan, karena kita percaya kita punya proteksi yang sempurna, karena hidup kita dibangun di dalam Dia. Amin. Jaminan kita hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Mari, hal-hal lahiriah akan mengikuti, tapi itu hanya sebagai sebuah bagian mengamankan secara protokoler. Kita harus ikuti, tapi ingat, hidup dengan Tuhan itu adalah jaminan. Tuhan berkati kita siang ini. Ya, teruslah kobarkan rohmu bernyala-nyala di dalam Dia. Mari kita berdoa. Kurata syakara laba syikiara laba sandara laba si. Kitara laba syakara laba syikiara laba sandara laba si. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan seluruh umatmu yang ada di rumah sedang live. Tuhan kiranya menolong. Angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa impartasi firman ini terjadi atas umatmu. Hidup kami tidak akan sama lagi. Kami terus memastikan hidup kami strong, kami kuat, kami teguh. Ketika kami mengalami distress, kami mengalami berbagai tekanan, berbagai intimidasi, kami harus bangkit di dalam roh. Firman menjadi suplai penting bagi hidup kami. Kami mendeklarasikan firman, membawa hidup kami terus diset dalam firman dan kebenaran. Maka kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus akan membantu kami dan menolong kami. Kami pastikan itu, sehingga dalam proses kehidupan berjalan ini kami makin melihat, kami makin alami kekuatan Allah sajalah yang ada dalam hidup kami. Pada waktu kami berespon bersama-sama, kami menyelaraskan diri, kami tersedia secara tubuh jasmani ini, kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Ada energi positif yang masuk dan terus mengalir dalam hidup kami, sehingga apapun sakit, penyakit, kekuatan dunia ini, kami berdoa tidak berkuasa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan membebaskan kami dari kepanan. Kami mengalami suplai penting dari Tuhan, kekuatan yang extraordinary itu terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar siang hari ini semua kami diberkati. Keluarga lepas keluarga yang sakit, Tuhan kami percaya sudah sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada virus, sakit, penyakit apapun
apapun dalam tubuh kami, jemaat ini dimateraikan oleh darah Yesus, dan oleh bilur-bilur itu kami sembuh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah pertolongan Tuhan ke depan kami makin dibuat mengerti dan memahami jalan-jalan Tuhan, dan kami hidup di dalamnya. Bapa, terima kasih. Kalaupun pada waktunya new life normal akan diberlakukan, kami sudah siap. Disiplin diri yang tinggi, mindset yang terbangun secara akurat itu akan memastikan kami selalu agresif di dalam seluruh kehidupan kami, antusias, responsif, dinamis. Itu akan terus membawa kami dari hari ke hari menjadi berbeda. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di dalam roh. Gereja yang dibangun di dalam roh adalah gereja yang berotoritas. Gereja yang berotoritas adalah gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak adalah gereja yang memiliki terbangunnya orang-orang yang tepat dan strategis di dalam, dan memunculkan pola ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan, berkat Allah mengalir bagi bangsa kami Indonesia. Tetap Tuhan intervensimu bagi bangsa kami. Apapun krisis ke depan Indonesia, kami percaya beroleh anugerah daripada Tuhan. Belas kasih Tuhan memampukan seluruh bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia, bersama-sama bahu-membahu bersama pemerintah, bersama pemimpin kami Pak Presiden dan Wakil Presiden, untuk bersama-sama menangani, dapat bersiap diri untuk menghadapi krisis ke depan, dan bersama-sama bergandengan tangan sehingga dapat membantu pemerintah dalam program-program yang baik ke depan. Apapun yang lagi sementara viral Tuhan, sementara Tuhan digodok, apakah itu keputusan pendidikan untuk anak-anak, pemerintah dalam keputusan untuk new normal life akan berlaku, orang kembali normal seperti biasa. Kami berdoa Tuhan campur tangan. Kami percaya kekuasaan Tuhan. Semua orang harus kembali kepada Tuhan. Pertobatan harus terjadi. Masa kebodohan, masa ceroboh, hidup tidak tertib, tidak disiplin sudah berakhir. Dosa berakhir, dan orang makin hidup terpola di tatanan dunia yang baru ke depan. Kami percaya karena kami yakin double decade of open heaven itu terjadi atas hidup kami. Orang-orang yang makin dibangun akurat akan mengalami realitas surga. Mereka akan berjalan dari waktu ke waktu, akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih khusus untuk keluarga rohani di sini, keluarga Isaac di berbagai bangsa, di berbagai dunia. Kami berdoa bahkan secara khusus Indonesia yang terus membangun jemaat. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin, bersama-sama kami terus bergandengan tangan. Kami juga berdoa seluruh program GBI dari pusat sampai ke setiap pelosok daerah di tanah air, bahkan di luar negeri. Tuhan berkati, biarlah melalui gereja GBI makin dimurnikan Tuhan, makin dibawa Tuhan untuk makin menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan sungguh-sungguh tujuannya untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa Bapak ke seluruh teman-teman gembala GBI Kabupaten Mimika, apakah yang Teluk Cendrawasih dan juga BPD Jayapura. Tuhan berkati kami senantiasa dapat bergandengan tangan melayani Tuhan tanpa kami melihat memandang hal-hal yang mungkin membedakan, terpisah secara jarak, secara strategi, tetapi kami percaya geografis Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur siang ini kota kami adalah perlindungan Tuhan, intervensi Bapa di surga, sehingga semua yang terjadi di kota ini, biarlah pemerintah juga dengan tulus, dengan murni, dengan jujur, transparansi dari semua Tuhan kondisi ini COVID-19 ini Bapa, biarlah apapun yang terjadi, keputusan bupati dan gubernur biar bersinergi bersama-sama. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak ada hal-hal yang bermain, hal-hal yang tersembunyi dalam penggunaan dana bantuan untuk Tuhan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya tim gugus kopi juga dapat bekerja dengan maksimal. Semua hal yang tidak benar, kami sangat percaya Tuhan akan berperkara. Tuhan beracara dengan luar biasa. Expose dan Tuhan nyatakan kemuliaan hadirat atas kota ini, karena banyak orang berdoa buat kota kami. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Seorang-orang yang sakit, yang positif, kami nyatakan sembuh dalam nama Yesus. Janji firman Allah ya dan amin. Kota ini sehat, kota ini kuat, kota ini diberkati Tuhan. Indonesia sehat, Indonesia pulih dari COVID-19. Timika pulih dari COVID-19. Bahkan Tuhan kami serahkan seluruh umat-Mu dalam aktivitas mereka. Tuhan selalu taruh kesadaran supaya di setiap jalan mereka memakai masker, jam yang sudah ditentukan untuk ditutup. Mereka sudah sama-sama kami disiplin, sudah ada di rumah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga yang di rumah, kami bersama-sama menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Tuhan berkati kita kiranya
siang hari ini Tuhan menolong kita dan selalu dapat bersama-sama menjalani hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Praktekin firman, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, tetaplah sukacita, tetaplah damai sejahtera. Melihat hari-hari yang dijalani akan selalu indah. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Shalom, Tuhan berkati. Selamat siang, selamat menikmati berkat siang ini. Jangan lupa berbagi jika engkau lebih. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih semua, selalu tersedia. Kiranya tangan Tuhan yang kuasa selalu menolong kita, ya, melatih diri selalu disiplin, tertib, ya, memastikan perjalanan kita ke depan kita makin kuat, kita siap menghadapi kondisi apapun. Tuhan berkati kita semua. Shalom.